Baiklah, kita lanjut kembali. Kami panggilkan peserta dengan nomor peserta 2109 dengan judul peran orang tua dalam pendidikan karakter menurut konsep Al-Quran, dengan landasan surat Al-Quran surat Luqman ayat 17 dan surat At-Tahrim ayat 6. Nomor peserta 2109 dengan judul peran orang tua dalam pendidikan karakter menurut konsep Al-Quran, dengan landasan surat Luqman ayat 17 dan Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati. Seperti yang kita ketahui, terutama para orang tua, keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu An Takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran orang tua dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang Islami, rumah tangga yang Qur'ani, fitur ayahanda yang bijak dan beribawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, akan tetapi dibangun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Keluarga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi pecandu narkoba, pecandu game online, tawuran baca, dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan meruntuhkan rumah tangga. Prihatin terhadap kondisi ini, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter Menurut Konsep Al-Quran. Dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17 juz 21 yang akan ditilawahkan oleh qari'ah kita berikut ini.
harapan pertiwi. Menurut Dr. Haji Ridwan Abdullah Sani MSI bersama Muhammad Kadri MSI dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter halaman 172 mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah merupakan syarat untuk dapat digolongkan ke dalam ahli syurga. Ayat tadi merupakan peringatan kepada semua orang tua untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah, baik itu lemah mental maupun lemah iman. Lebih lanjutnya hadirin, bagaimana anak akan belajar kejujuran jika ia mengetahui orang tuanya berdusta? Bagaimana anak akan belajar sifat amanah jika ia melihat ayahnya menipu? Bagaimana anak akan belajar akhlak yang baik jika orang di sekitarnya suka mengejek, berkata jelek, dan berakhlak buruk? Bagaimana anak akan menjauhi rokok jika orang tua dan gurunya adalah seorang perokok berat? Betul? Oleh sebab itu, orang tua dan guru merupakan orang pertama dan utama yang berbuat baik dan memberikan contoh keteladanan dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa yang bermoral tinggi dan berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jika tidak demikian, maka akan lahirlah suatu kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragisnya lagi, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik yang dikutip oleh Ketua Yayasan Indonesia Mengaji, Komjen Polisi Syarifuddin, dari data World Population Review yang menyebut hasil sensus tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia 273.500.000 jiwa dan persentase umat Islamnya 87,2%. Indonesia yang mayoritasnya Muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 65 generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut sangat memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya, apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang mayoritasnya Muslim, maka yang paling utama dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat menaklukkan mereka. Karena selama mereka masih berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, keluarga merupakan sekolah utama, berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula, keluarga merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat, pantang menyerah, rela berkorban demi agama, nusa, dan bangsa. Lantas, bagaimanakah menciptakan generasi Qurani? Dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat ke-6, juz 28, halaman 561 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin para calon penghuni syurga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu untuk mengerjakan perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjutnya hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Sufwatun Tafsir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih dengan cara memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan maksiat, mengerjakan ketaatan, serta mendidik dan menanamkan Al-Quran di dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifan Sa'idul Abna ala Qiyamul Fulutiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania. Namun, mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah orang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Johnson Lionboy, seorang Lakosa Nostra Amerika, dan Tuan Manigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Kuan-Yew, seorang preman Hong Kong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang terlahir dari rahim ibunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Ini salah satu contoh kecil yang diberikan orang tua kepada anak-anak sekarang. Kasih sayang itu diberikan dalam bentuk handphone supaya bisa main game online, bukan untuk ngaji online. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan. Namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi." Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Hadirin yang kami muliakan, menilik sabda baginda tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kewajiban orang tua dalam membentuk karakter anak tidak dapat dipisahkan dengan peran penting keluarga sebagai
sebagai ungkapan rasa cinta kepada keluarga, terutama ibu. Izinkan kami membawakan penggalan syair Haji Roma Irama untuk renungan kita semua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Akhir dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat,